Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, sudahkah saudara membaca Alkitab dari seluruhnya, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru? Ya, kalau sudah, saya akan menyampaikan sebuah cerita. Apakah saudara ingat ada cerita yang demikian? Ya, ini dari 1 Raja-Raja pasal 13, menceritakan tentang seorang nabi yang masih muda, ya. Ketika Yerobeam berdiri dekat mezbah untuk membakar korban atas perintah Tuhan, seorang abdi Allah datang dari Yehuda ke Betel. Lalu ada perintah Tuhan. Atas perintah Tuhan ia berseru terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seorang anak akan lahir bagi keluarga Daud, Yosia namanya. Di antara ia akan di atasmu, ya mezbah itu ya, ia akan menyembelih para imam, tempat-tempat pemujaan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Nah, ini kepada mezbah itu ya. Pada hari itu juga ia memberi suatu tanda ajaib, katanya. Inilah tanda ajaib yang telah difirmankan Tuhan. Sesungguhnya mezbah ini akan pecah dan abu yang di atasnya tumpah. Ketika raja mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya itu terhadap mezbah di Betel, ia mengulurkan tangannya dari dekat mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya itu terhadap orang itu menjadi kaku, ya, tangannya menjadi kaku sehingga tidak dapat ditarik kembali. Mezbah itu pun pecah dan abunya tumpah dari mezbah itu, suatu dengan tanda, ya, sesuai dengan tanda ajaib yang diberikan abdi Allah itu akan perintah Tuhan. Lalu berkatalah raja kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan atasmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat ditarik kembali. Abdi Allah itu pun memohonkan belas kasihan Tuhan, lalu tangannya itu dapat ditarik kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian raja berkata kepada abdi Allah, marilah pergi bersamaku ke rumah, segarkanlah dirimu dan aku akan memberikan hadiah. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari takhtamu kau berikan kepadaku, aku tidak akan pergi bersamamu dan tidak akan makan roti atau minum air di tempat itu. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku oleh firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu ia pergi melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang
dilaluinya untuk datang ke Betel. Saudara, ini baru setengah ceritanya ya, karena renungan ini merupakan renungan yang singkat. Jadi saya bagi dua bagian. Sampai di sini ini seorang nabi ya, yang diperintahkan oleh Tuhan dan dia diberitahu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya, lalu apa yang terjadi kemudian? Nah, nanti saya lanjutkan besok. Ya, saudara, ini dia mendengarkan perintah Tuhan dan taat. Sejauh ini dia taat. Tidak boleh makan minum, jadi dia walaupun ditawarkan apa saja oleh raja itu, bahkan dia bilang setengah daripada istanamu pun dia tidak akan goyah imannya. Dan dia tetap taat sama perintah Tuhan. Dia kemudian setelah dia laksanakan perintahnya, dia pulang. Ya, nah, saudara-saudara, supaya kita lihat dalam cerita ini tujuannya adalah untuk menunjukkan juga bahwa pada waktu Tuhan memerintahkan, kita perlu taat sama perintahnya dan lakukan seperti apa yang Tuhan beritahukan. Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam firman-Mu ini penuh dengan ajaran, cerita yang menunjukkan kedaulatan-Mu, keistimewaan-Mu, bahwa kami harus taat akan perintah-perintah-Mu, dan Engkau memerintahkan anak-anak-Mu untuk melakukan seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, tidak dikurangi ataupun dilebihkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah Bapa kami yang mengasihi kami, yang juga memberikan perintah agar kami lakukan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami supaya kami taat, supaya kami dapat melakukan perintah-perintah-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini Tuhan, supaya mereka juga dapat melalui firman yang disampaikan, yang dibacakan, mereka mengerti apa yang Tuhan ingin kami anak-anak-Mu untuk lakukan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, mari besok kita renungkan kembali bagaimana cerita selanjutnya. Sampai jumpa pula. Tuhan memberkati saudara semua dan ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.